Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas ya terkait dengan transaksi. Ya, kita sudah masuk dengan transaksi dan di video ini saya akan membahas siklus pembelian. Nah, sebelum saudara mengikuti video ini, silakan saudara download dulu materi yang sudah saya share linknya di virtual class. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Baik, untuk video ini saya akan membahas terkait dengan siklus pembelian. Ya, nah siklus pembelian ini nantinya saudara akan belajar bagaimana mempelajari ya transaksi-transaksi yang terjadi di dalam modul pembelian atau siklus pembelian. Nah, nantinya saudara itu tidak hanya belajar terkait dengan siklus pembelian, tetapi ada juga siklus penjualan, kemudian ada penerimaan kas ya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya setengah semester ini. Jadi kita akan bahas per modul ya. Nah, tetapi ketika nanti saudara bekerja ya, ini saudara tidak akan menemukan per modul seperti ini. Tetapi bisa jadi nanti satu hari ketika saudara bekerja bertemu dengan pembelian, penjualan, penerimaan kas, aset tetap gitu ya. Tetapi untuk mempermudah saudara mempelajari, dibuatkanlah per modul. Ya. Nah, untuk saudara belajar di dalam siklus pembelian dan nanti siklus yang lain, saudara sudah saya kirimkan data saldo awal ya. Nah, nanti apabila ketika saudara mengerjakan ada kekeliruan, silakan saudara bisa ambil kembali data yang ada di Google Drive yang sudah saya share. Ya. Nah, untuk data yang sudah saudara buat sebelum UTS, ya, itu bisa saudara abaikan saja, baik itu benar atau salah, silakan saudara abaikan. Saudara jangan pakai data itu, ya, saudara silakan pakai data yang saya berikan. Ya. Nah, ketika nanti saudara, karena ini kan sudah mulai masuk ke transaksi ya, jadi nanti ketika saudara per siklus ya, per siklus silakan untuk supaya nanti saudara apabila nanti terjadi kesalahan, silakan saudara backup data saudara ya. Sudah selesai siklus pembelian nanti ya, silakan saudara backup. Nanti sudah siklus pembelian penjualan selesai lagi, saudara silakan backup ya. Jadi backup ini saya minta untuk langkah preventif saudara ketika nanti saudara ada kekeliruan ya, saudara bisa mengambil data yang paling terakhir ya. Karena kalau misalnya nanti sudah sampai dengan aktiva tetap, ternyata ada yang keliru, saudara tidak perlu mengulang dari awal. Silakan saudara sudah punya langkah preventif, sudah punya backup, silakan saudara gunakan ya. Itu langkah preventif dari saya ya. Jadi kalau saudara supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, silakan saudara backup data saudara ya, tidak perlu saya ingatkan ya. Oke, nah untuk siklus pembelian terlebih dahulu ya, silahkan sambil saudara buka juga handout saudara ya dalam pembelajaran ini ya. Selain tadi saya juga memberikan saldo awal ya, saya juga memberikan materi berupa handout. Silakan saudara download ya. Nah, kita akan pelajari dulu ya di dalam siklus pembelian sebelum saudara nanti masuk ke dalam transaksi ya. Saudara harus tahu dulu bagaimana alur dari transaksi di dalam siklus pembelian ya. Nah, di dalam siklus pembelian itu ada bagian ya, nanti kita juga akan lihat di sini. Ya, kita lihat. Jadi saudara perhatikan di bagian sisi kiri. Jadi kalau mau masuk modul, saudara bisa melalui menu Explorer atau saudara bisa masuk ke aktivitas. Ya, saudara bisa lewat aktivitas
atau saudara bisa lewat menu Explorer. Kalau saya lebih enak lewat Explorer, ya kita tinggal klik saja pembelian, ya, maka nanti akan terlihat bagan alir seperti ini, ya, bagan alir. Nah, ini bukan semata-mata hanya gambar, tetapi ini memiliki arti, saudara, ya. Maka kalau kita lihat alurnya seperti apa, ya, alurnya seperti ini. Di bagian internal, ya, bagian internal dalam suatu perusahaan itu akan melakukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian melalui modul permintaan pembelian. Jadi, pertama kali dalam siklus pembelian itu ada yang namanya permintaan pembelian. Lalu yang selanjutnya, ya, bagian pembelian ini akan memasukkan data-data yang diminta, ya, untuk melakukan yang namanya order pembelian melalui modul purchase order atau pesanan pembelian, ya. Setelah nanti dilakukan, ya, namanya mendata apa saja yang diminta, maka yang selanjutnya adalah vendor. Jadi di sini kita melibatkan vendor, itu akan memproses apa yang dipesan oleh bagian pembelian melalui pesanan pembelian ini. Nah, pertama nanti akan masuk ke penerimaan barang. Jadi bisa melalui penerimaan barang dulu, baru nanti masuk faktur, atau pesanan pembelian ini langsung dibuatkan fakturnya. Jadi barangnya bisa menyusul diterimanya, ya. Nah, nanti perusahaan melalui bagian gudang akan melakukan penerimaan barang yang dilakukan oleh vendor, ya. Kemudian vendor akan mengirimkan tagihan, yaitu berupa faktur, atau biasanya bisa tagihan dulu, ya. Jadi ini ada dua alur, jadi bisa melalui penerimaan barang atau langsung ke faktur, ya. Kemudian setelah jatuh tempo, ya, maka faktur ini akan dilunasi oleh bagian keuangan melalui modul pembayaran pembelian. Ya, nanti kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, cacat ataupun mungkin kurang atau apa, bisa nanti melalui modul retur pembelian, ya. Nah, ini langkah, saudara. Langkah yang harus saudara pahami dalam siklus pembelian. Jadi, kalau misalnya nanti dalam proses saudara terjadi kesalahan, langkahnya tidak bisa langsung, misalnya terjadi kesalahan di pesanan pesanan pembelian. Tetapi saudara sudah sampai langkah pembayaran pembelian nih, misalnya. Saudara nggak bisa potong kompas di sini, saudara harus mundur ke belakang. Ya, jadi ini alur yang harus saudara pahami. Kalau ada yang keliru di faktur, kalau ada yang keliru di penerimaan barang, kemudian kita sudah sampai pembayaran pembelian, bisa diubah, Bu, bisa. Asalkan saudara memang tidak langsung potong kompas, tetapi saudara lihat dulu, sudah adakah invoice-nya atau belum, ya, ataupun sudah dibayar atau belum. Apabila misalnya terjadi kesalahan, itu harus kita lihat. Jadi tidak boleh potong kompas, ya, kita harus lihat alurnya. Oke, itu untuk alurnya. Jadi sebelum kita mempelajari atau masuk ke transaksi, harus kita pahami dulu alurnya, sehingga logikanya ketika nanti terjadi kesalahan, jangan langsung potong kompas, tapi kita mundur dulu ke belakang. Itu trigger dari saya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas, ya, ke pembelian. Ini tadi sudah saya sampaikan, bisa melalui menu Explorer atau aktivitas. Oke, yang pertama kita akan melakukan permintaan pembelian atau purchase requisition, ya. Nah, permintaan pembelian ini merupakan form internal yang berfungsi untuk mencatat permintaan pembelian barang atau jasa kepada bagian pembelian. Jadi, karena ini merupakan form internal, maka aktivitas ini itu belum ada pengaruhnya terhadap keuangan. Jadi, kalau misalnya ini tidak diproses, ya berarti tidak masalah, gitu ya. Jadi, memang ini tidak ada kaitannya dengan
keuangan. Nah, bentuknya seperti apa ya untuk form? Maka kita buka saja, kita klik ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini kita akan, saudara lihat di handout halaman 62 di bagian atas, di situ sudah ada arahan ya, atau sudah ada petunjuk untuk ini namanya adalah nomor bukti permintaan barang. Kemudian ini adalah, nanti di atasnya adalah navigasi ke kiri ke kanan ya. Ini nanti kalau saudara pengen lihat transaksi sebelumnya juga bisa melalui form ini. Kemudian ini adalah tanggal request ya, atau tanggal permintaan. Kemudian di bagian bawah di sini ada itemnya nanti apa. Kemudian untuk notes di sini bisa nanti kita diisikan ingin membeli melalui vendor mana ya. Kemudian nanti kuantitas order, kemudian di sini nanti apakah sudah diterima atau belum ya. Tapi ini kalau sudah diproses. Maka kalau ini belum diproses, biasanya quantity received-nya itu nanti 0. Oke, kita lihat dari transaksi dulu ya. Jadi saudara biasakan kalau mengisi itu harus dari transaksi. Nah, transaksi kalau di dalam modul itu adalah yang diberikan kotak ya. Ada transaksi tanggal 1 bulan 3 ya, mengajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian 5 buah Nikon L3 nomor bukti PB 1001. Maka kita isikan di bagian atas di sini. Ya, ini kok sudah langsung 2. Saya cek dulu ya. Oke. Kosong ya, nggak ada. Maka ini kita isikan 1. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 3 2016 ya, 1 bulan 3 1 bulan 3 1 bulan 3 2016. Oke. Kemudian itemnya apa? Kita pilih, yaitu adalah Nikon L3 ya, kuantitasnya adalah 5 ya. Kemudian required date-nya di sini kita ikuti, yaitu tanggal 3 Maret 2016. 3 Maret 2016. Kemudian kita bisa tambahkan notes untuk vendornya siapa, kepada PT Nikon. Oke. Kemudian sini. Nah, nanti kalau ketika sudah saudara isikan atau sudah dipesan gitu ya, ini nanti akan keluar kuantitas ordernya ya. Kemudian kalau sudah diterima nanti akan terisi. Tapi karena ini belum kita proses, jadi masih baru kita mintakan ke bagian pembelian, maka quantity order dan juga received-nya masih 0. Ya. Oke, kalau sudah yakin, maka kita simpan dan tutup. Oke. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian saudara nanti bisa coba untuk melakukan proses yang sama ya, dengan menggunakan permintaan pembelian. Silakan saudara coba. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Nah, nanti untuk untuk nomor request itu nanti akan secara berurutan ya. Jadi saudara nggak perlu menulis. Jadi ini adalah nomor yang berurutan. Maka kalau nanti bisa juga dicek ketika loh kok nomornya nggak urut, nah mungkin ada transaksi yang sudah tercatat, gitu ya. Jadi bisa sebagai catatan saudara. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup.
Ya, kita akan masuk ke pesanan pembelian atau purchase order. Nah, untuk pesanan pembelian ini merupakan form yang digunakan untuk pemesanan barang kepada pemasok atau vendor. Nah, pencatatan pesanan pembelian ini itu tidak mempengaruhi posisi keuangan atau tidak mempengaruhi keuangan perusahaan. Kalau memang di dalam transaksi tersebut itu tidak terdapat uang muka. Ya, jadi kalau ada uang muka baru ada pengaruhnya kepada posisi keuangan. Nah, pesanan pembelian ini dilakukan berdasarkan form permintaan atau melalui form pesanan pembelian secara langsung. Jadi bisa dilakukan dengan cara mengambil form jadi berdasarkan dari permintaan pembelian atau langsung melakukan pesanan pembelian tanpa melalui permintaan. Ya, jadi bisa dua. Oke, kita kenali dulu field yang ada di dalam purchase order. Ya, kita akan buka ini purchase order, langkah selanjutnya ini, maka panahnya ke sini ya. Oke, pesanan pembelian yang pertama adalah di bagian atas. Di bagian atas ini adalah vendor. Nanti yang pertama kali kita isi itu adalah siapa vendornya, ya. Lalu yang kedua itu adalah requisition, ya. Nah, requisition ini adalah memang nanti untuk pesanan pembelian itu berdasarkan dari permintaan. Maka biasanya nanti di sini ada dokumennya apa, ya. Kemudian ini di bagian atas tidak ada ya, vendor is taxable dan juga termasuk pajak. Nah, ini karena saya belum memilih vendornya siapa. Saya coba untuk pilih vendor ini karena transaksinya dengan PT Nikon, maka kita pilih PT Nikon. Nah, maka akan keluar vendor is taxable dan juga termasuk pajak. Nah, vendor is taxable ini memang dipilih jika transaksi tersebut itu dikenakan PPN. Maka untuk vendor is taxable ini harus diaktifkan. Lalu untuk termasuk pajak ini adalah ini adalah pilihan apabila harga yang dicantumkan itu sudah termasuk pajak. Kalau belum termasuk pajak, maka ini jangan sampai diaktifkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nanti di bagian bawah ini akan saudara isikan item yang dipesan, mulai dari itemnya apa, kemudian nanti saudara isikan kuantitasnya berapa, unit price-nya berapa, lalu jangan lupa teksnya, ya. Kemudian nanti baru saudara enter, ya. Nah, di bagian atas lagi sebelah kanan ini adalah nomor purchase order, ya, nomor PO. Nah, nomor PO ini seharusnya urut, ya. Ini sudah keluar. Ini seharusnya urut, jadi urut berdasarkan dari transaksi yang paling terakhir. Ya. Nah, di sini nanti tanggalnya, ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada uang muka baru kita terima, diklik bagian atas. Atau kalau misalnya saudara sudah pesan dan juga barang tersebut sudah saudara terima, maka nanti sudah klik terima barang. Oke, mungkin saudara bingung, kita coba aja, ya. Yang pertama, nah nanti untuk transaksi ini ada beberapa varian ya, ada beberapa macam gitu ya, beberapa contoh. Yang pertama itu nanti adalah pesanan pembelian tanpa uang muka, lalu dengan uang muka, kemudian pemesanan pembelian yang barang baru, otomatis nanti barangnya belum ada di dalam perusahaan, lalu pesanan pembelian dengan diskon barang. Oke, yang pertama dulu itu adalah pesanan pembelian dari form permintaan barang. Maka setelah saudara pilih, ya di sini itu transaksinya adalah pesanan pembelian kepada PT Nikon atas permintaan barang nomor PB 1001. Harga per unit itu adalah 1.250. Harga jual belum termasuk PPN. Nomor pesanan pembelian itu adalah PO 0301. Oke,
saya mau ngecek dulu apakah sudah terjadi transaksi atau belum. Kita klik ke sebelah kiri. Oke, barang belum dimasukkan. Ini saya batal dulu. Ya, saya masuk lagi. Kemudian saya back. Nggak ada ya, kosong. Maka ini saya pilih Nikon. Kemudian nomor PO ini saya ganti. Ya, nah nanti biasanya nomor PO itu ini karena mungkin sudah dipakai juga untuk dicoba. Nah, maka ini nomornya sudah ada PO sekian gitu. Tapi kalau nanti di dalam saudara coba baru gitu, ini tidak akan ada PO seperti ini. Biasanya nomornya PO strip berapa atau nomornya 1001. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah dicoba dulu. Oke, ini PO 0301, tanggalnya kita pilih. Ya, tanggalnya 2016 bulan Maret. Tanggalnya adalah tanggal 1. Oke, expected date-nya itu adalah kita isi di tanggal yang sama. Ya, 2016. Ini di dalam handout tertulisnya 2017. Nanti silahkan saudara ganti saja. Expected date-nya itu 2016 karena tahunnya itu adalah tahun 2016. Ya, ini kita isikan saja di sini. Oke. Kemudian FOB-nya kita abaikan dulu. Ya, kemudian net-nya adalah 45. Nah, selanjutnya karena ini berdasarkan dari permintaan barang, maka saudara pilih request session. Ya, saudara pilih yang PB 1001. Kemudian saudara oke. Nah, jadi saudara tidak perlu menulis. Ya, kemudian di dokumen nanti akan ada perbedaannya. Kita cek dulu. Ya. Ini kita selesaikan dulu. Kemudian kita isikan untuk selanjutnya ini adalah unit price-nya. Ya, unit price itu adalah 1250. Kemudian ada pajaknya. Ya. Kemudian saudara enter. Ya. Seperti ini. Ya, jadi totalnya di bagian bawah itu ada pajaknya 10%. Ya, tetapi kalau misalnya nanti di dalam harga ini sudah ada pajaknya, maka jangan lupa saudara pilih termasuk pajak. Ya, maka di sini untuk field inclusive tax-nya itu tidak aktif. Tapi kalau nanti saudara sudah ada transaksi yang sudah termasuk pajak, maka ini inclusive tax-nya saudara aktifkan. Ya. Oke, kalau sudah yakin selesai, maka kita simpan dan tutup. Oke, kita akan cek dulu di permintaan pembelian. Ya, permintaan pembelian. Kita cek ya. Kita back dulu. Nah, tadi di kuantitas ordernya itu nilainya adalah 0. Tetapi ketika sudah dipesan, maka di bagian purchase requisition di kolom quantity ordernya dia sudah berubah menjadi 5. Nah, ini nanti perbedaannya. Jadi kalau misalnya saudara membuat pesanan pembelian tetapi berdasarkan dari purchase requisition atau permintaan pembelian, maka ini akan saling terkait. Ya, ada dokumennya. Oh, ini sudah diorder ternyata 5. Gitu ya. Oke, jadi perbedaannya seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak melalui purchase requisition, maka tidak ada dokumen terkait dengan permintaan pembelian. Perbedaannya ada di situ. Ya. Kalau sudah simpan dan tutup. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena ini beda jenis transaksi, saya lanjutkan saja. Yang kedua itu adalah pesanan pembelian dengan uang muka. Nah, kalau yang tadi itu tidak dengan uang muka. Kalau yang ini ada uang muka. Kita lihat dulu transaksinya. Pesanan pembelian kepada PT Acer 10 unit Acer 2252 per unitnya adalah 6.500.
harga jual belum termasuk PPN. Nah, ini biasanya tercantum termasuk PPN atau tidak. Nomor purchase order adalah 0302. Atas transaksi ini, perusahaan menyetorkan atau menyerahkan cek Bank Mandiri sebesar 50 juta sebagai uang muka. Nomor bukti pembayaran adalah VP 1001. Ceknya adalah MAN 1234. Nah, pada kegiatan transaksi ini ya, itu ada 3 langkah yang akan saudara buat. Yang pertama itu adalah saudara akan proses dulu purchase ordernya. Kita akan buat purchase ordernya ya. Lalu yang kedua, kita akan buatkan purchase invoice-nya atau faktur pembeliannya ya. Lalu yang ketiga, baru kita terima uang mukanya melalui modul purchase payment ya. Jadi melalui purchase payment. Jadi 3 hal ini. Jadi kita akan buat purchase order, kemudian purchase invoice, kemudian juga purchase payment. Ada 3 langkah yang akan kita lakukan ya. Oke, kita buat dulu. Yang pertama itu adalah untuk purchase ordernya. Ini kita pilih PT Acer ya, kemudian kita isikan. Nah, ini PO numbernya nggak usah saudara isi, seharusnya urut ya. Kemudian ini kita isikan ya, tanggalnya tanggal 2. Kemudian di expected date-nya kita ikutin aja sama tanggalnya, yaitu tanggal 2. Kemudian selanjutnya itu adalah kita isikan barangnya ya. Barangnya adalah Acer 255. Oke, kita cek dulu tanggal yang sama diminta dengan tanggal. Oke, ini belum saya ganti ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah, kita isikan di sini 10 unit. Kemudian unit price-nya adalah 6.500.000. Kemudian ini kita isi ya, sudah. Maka kita enter dulu sampai semuanya keluar ya, 71.500. Kalau sudah selesai sampai dengan langkah ini, saudara klik uang muka di bagian atas. Nah, secara otomatis ya, Accurate akan mengarahkan kita untuk membuat purchase invoice-nya atau faktur pembeliannya. Ya, jadi saudara nggak perlu nih masuk ke faktur pembelian sendiri, tetapi saudara sudah langsung masuk ke purchase invoice-nya. Kita isikan untuk purchase invoice-nya, ini adalah PI, purchase invoice, strip 1000 ya, ikutin aja. Kemudian ini adalah DP Acer 01 ya. Kemudian ini adalah tanggalnya. Ini saya ganti dulu tanggal 2 ya. Ship date-nya itu adalah kita samakan tanggal 2 ya. Kemudian FOB-nya kosong, terms-nya sama, gudangnya masih di center. Kemudian di bagian uang muka ya, ini kita ganti dengan nilai 50 juta. Oke, maka setelah tulis seperti ini ya, kemudian jangan langsung saudara apa-apakan, saudara klik dulu di bagian kalkulator kecil ini ya, saudara klik. Amount-nya adalah 50 juta. Nanti kalau belum saudara klik, biasanya tidak mau disimpan ya, atau tidak mau diproses. Kemudian kalau sudah saudara selesai sampai dengan langkah ini, maka saudara pilih bayar pemasok. Nah, maka secara langsung Accurate akan mengarahkan kita ke purchase payment ya, jadi sudah nggak perlu keluar, langsung masuk, tinggal saudara klik. Oke, kita isikan ya untuk pembayarannya, yaitu adalah VP. Kita isi dulu di sini VP
kemudian ini kita ganti tanggalnya ya, tanggal 2. Kemudian karena ini, nah ini perhatikan saudara, untuk pembayaran mulai dari pembelian ya, saya informasikan, walaupun nanti saudara akan belajar di modul tersendiri, tapi karena dari pembelian dan penjualan ini kita sudah melibatkan kas, maka saya sampaikan untuk kas itu akan melibatkan yang namanya akun bank, akun di sini ya, yaitu adalah akun kas kecil, akun kas mandiri rupiah, dan kas rupiah. Nah, saudara harus perhatikan kemana dan dari mana ya kas itu atau uang itu akan dimasukkan atau dikeluarkan. Nah, di dalam kasus ini yang pembayaran uang muka itu adalah menggunakan cek mandiri. Maka ini jangan lupa saudara ganti mandiri. Ya, kalau tadi saudara perhatikan saya pakai kas kecil, maka di sini saldonya merah saudara. Karena apa? Kas kecil ini nggak ada nilainya, ya kurang gitu ya. Tetapi kita harus ganti. Nah, biasanya ini jarang diperhatikan, sehingga ketika nanti sudah sampai dengan tahap kas itu, loh kok kas saya beda, loh kok kas saya nggak sama gitu, apa ini masalahnya. Nah, mumpung nih dari awal ketika saudara sudah terkait dengan pembayaran kas, maka saudara harus perhatikan bank di sini pakainya apa ya, apakah menggunakan kas mandiri atau menggunakan kas rupiah atau kas kecil. Nah, jadi bisa semua kemungkinan digunakan ya. Oke, kalau sudah kita isikan di bagian cek nih, di saudara lengkapi 1, 2, 3, 4 ya, kemudian ini saudara isikan. Nah, untuk cek date ya, cek date dengan payment date ini bisa sama, bisa beda. Tetapi tidak mungkin cek date ini lebih dulu daripada payment date, gitu ya. Tapi minimal sama. Nah, cek date itu bisa nanti saudara misalnya, jadi cek date ini tergantung atau terkait dengan kapan cek itu bisa dicairkan. Ya, jadi misalnya baru tersedia dana katakanlah 3 hari lagi, maka silakan cek date ini saudara beri tanggal 5 gitu ya. Jadi ini digunakan apabila memang ya saudara itu pasti dana itu akan cukup untuk membayar ya, atau diambil ketika tanggal berapa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya cek kosong ya. Saudara mungkin sudah sampai ya, sudah masuk ke mata kuliah AKM, maka saudara tahu ada yang namanya cek kosong. Nah, ini menghindari yang namanya cek kosong. Siapa tahu nanti di tanggal ini ada transaksi lain untuk pembayaran ya. Jadi pastikan ketika melakukan pembayaran, apalagi menggunakan cek, pastikan dananya ada. Maka ini tanggalnya adalah tanggal yang sama karena saldonya masih ada 225 juta ya. Kemudian kalau sudah kita pilih di bagian bawah ya, di bagian bawah ini adalah yang ini. Nah, ini jangan sampai yang atas saudara pilih, tapi yang terakhir. Biasanya kalau sudah melalui tahap seperti ini akan otomatis tercentang. Tetapi kalau nanti saudara melalui purchase payment langsung, saudara akan memilih. Ya, ini sudah otomatis. Kalau sudah, ya kita tinggal simpan dan tutup. Boleh loh dibeli memo. Kalau misalnya mau diberikan memo, misalnya ini adalah DP untuk apa, silakan, boleh. Ya, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan, kita lihat di dalam jurnalnya, saudara lihat dengan cara daftar, kemudian list,
ya, daftar, kemudian buku besar, kemudian history buku besar, kemudian saudara pilih tanggalnya adalah tanggal 2 Maret gitu ya. Kita filter tanggalnya karena ini semua transaksi saudara, jadi kita filter. Oke, nah ini ada faktur pembelian uang muka 45 sekian, kemudian PPN-nya sekian, kemudian utang dagangnya sekian, kemudian untuk utang dagang sekian. Lalu di sini dibayar utang dagang kas mandiri. Nah, tapi kalau ketika saudara tadi pembayaran itu tidak di tanggal ini, kemungkinan ini belum keluar saudara. Ya, kemungkinan. Jadi jangan sampai keliru, hati-hati. Ya. Oke. Nah, karena ini saudara menggunakan siklus ini sendiri, ya, maka ini belum memanfaatkan yang namanya sistem multi user. Nah, tetapi ketika nanti saudara bekerja, sistem ini itu adalah multi user ya, saudara. Jadi pesanan pembelian itu akan dipegang oleh bagian pembelian, kemudian pembayaran uang itu akan dipegang oleh bagian keuangan. Nah, oleh karena itu, untuk form pembelian itu ada tombol uang muka untuk menghubungkan antara keduanya, yaitu bagian pembelian dan juga bagian keuangan. Nah, uang muka yang telah dibayar nantinya akan mengurangi jumlah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Oke, seperti itu. Ini langkahnya cukup banyak, saudara, untuk satu transaksi. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah, kita akan lanjut ke pesanan pembelian dengan barang baru. Oke, nah di sini kita lihat dulu transaksinya. Pesanan pembelian kepada PT Nikon itu adalah 5 buah kamera digital Nikon L2, A-nya adalah 1.500.000 dan 5 buah Nikon L3 1.200.000. Harga beli belum termasuk PPN. Nomor PO itu adalah 0303. Nah, di sini ada keterangan nih. Nikon L2 itu adalah barang baru. Kode NIK, kode barang itu adalah NIK L2. Kode pajak itu adalah T, satuannya pcs, kemudian diskonnya adalah 2%. Harga jualnya 1.500.000. Nah, berdasarkan dari transaksi ini itu ada kalanya saat pembelian itu dilakukan ya, dan itu merupakan pembelian barang baru. Jadi perusahaan itu belum memiliki jenis barang tersebut. Untuk itu data barang itu harus dimasukkan terlebih dulu ya ke dalam modul persediaan ya, atau nanti bisa melalui form barang baru pada form pembelian ya. Nah, transaksi ini nanti ada 2 hal yang akan saudara lakukan. Yang pertama itu adalah mengisi barang baru, yaitu adalah Nikon L2. Kemudian adalah memproses transaksi purchase ordernya ya. Oke, kita keluar dulu. Oh ya, ini juga tips sedikit kalau mengerjakan ini, kalau misalnya nanti ini baru beberapa transaksi ya, nanti kalau saudara sudah banyak transaksi itu tolong bagian tab atas ini jangan sampai full gitu ya, karena ada beberapa form yang tidak bisa diproses kalau form yang lain itu masih terbuka ya, atau masih dalam proses aktif gitu ya. Maka biasakan setelah mengerjakan silakan di close ya, biasakan setelah mengerjakan itu di close, jadi kembali seperti semula seperti itu ya. Oke, kalau sudah ini kita pilih dulu menu persediaan, karena kita akan mengisikan barang baru, maka kita pilih persediaan, kemudian kita pilih barang dan jasa ya. Kemudian kalau sudah kita pilih baru di atas, kiri atas ya, kita isikan ya, kita isikan NIK L2 ya. Kemudian keterangannya adalah Nikon L2, kategorinya kita pilih, karena ini kita pilih kamera ya, kemudian kuantitasnya 0, ini kita pilih 0 juga, ini kita pilih gudang kamera juga boleh ya. Kemudian
di bagian penjualan ya, ini kita isi saja, ini ada T-nya, ini ada T-nya. Akunnya kita pastikan, jangan lupa kita pastikan untuk akun ini harus pada posisi kamera, jangan sampai posisinya itu ada di Nikon, nanti ketika mencatat masuknya ke persediaan kamera notebook gitu ya, jadi harus pastikan ke kamera. Kalau sudah ya, di sini kita bisa isi juga sih, di sini kita isi harga jualnya 1.500.000, kemudian ini kita isi 2. Oke, kalau sudah kita oke. Bu, kok belum ada? Perbarui. Kok masih belum ada? Nah, ini kita klik dulu di bagian sini. Maka dia akan keluar nick L2. Ya, karena di sini tidak dapat menampilkan barang dengan kualitas 0. Ya, oke. Maka ini harus saudara nonaktifkan dulu. Kalau sudah, kita masuk ke pembelian, kemudian masuk ke persediaan pembelian. Pesanan pembelian. Ya, purchase order. Kalau sudah masuk purchase order, ya, maka kita isikan ya di bagian purchase order. Ini kita pilih Nikon, ya. Kemudian PO-nya 0303, tanggalnya kita benahi dulu. Nah, ini kita benahi juga. Oke. Kemudian di bagian sini baru kita isikan nick L2. Barangnya adalah 5 unit. Harganya 1.500.000. Ya. Kemudian di sini udah ada teksnya, kita isi. Ya. Oke, Nikon L3. Ini 5. Kemudian di sini kita isikan 1.200.000. Ya. Oke, kalau sudah ya, udah selesai ya, sudah kita isikan, maka baru kita simpan dan tutup. Nah, tapi sebelum simpan dan tutup ya, kita simpan dan tutup aja deh, kita simpan dan tutup. Oke, kita masuk lagi ke pesanan pembelian, kita pack. Nah, sebenarnya ya, kalau yang namanya pengisian barang itu bisa dilakukan di purchase order ini ya. Kalau misalnya ini saya tambah gitu ya, di sini ada menu barang baru, sebenarnya bisa ya, bisa. Tetapi sebaiknya ini diisi oleh bagian yang terkait. Di sini adalah berarti bagian gudang yang mengisikan. Maka bagian gudang inilah yang memahami kodenya berapa, nama akunnya nanti, nama barangnya apa. Ya, ini akan dicatat oleh bagian terkait. Di sini adalah bagian persediaan atau gudang biasanya. Ya, atau mungkin bisa juga bagian akuntansi. Maka bagian pembelian kalau bisa ini jangan mencatat ini. Kalau kita memahami bahwa yang namanya upgrade itu adalah sistem yang multi user, ya. Oke, nah nanti untuk pengisian barang tadi bisa melalui modul persediaan. Maka alangkah baiknya ini ya, karena sekarang posisinya saudara ya sebagai bagian pembelian, ya bagian accounting, ya bagian gudang, maka ini bisa melalui modul atau melalui form ini ya. Langkah mudahnya seperti itu. Oke, kalau sudah ya, kita simpan dan tutup ya. Selanjutnya itu adalah pesanan pembelian dengan diskon barang ya. Jadi ada diskon di bawah, ada diskon yang terjadi atau yang didapatkan gitu ya. Oke, untuk transaksi ini ya, kita lihat dulu pesanan pembelian kepada PT Canon Distribusi 10 buah kamera digital Canon PSA 580, harganya 1.450 dengan nomor PO 0304.
diskon barangnya itu ada 2%. Oke, kita akan buat di sini purchase order. Kemudian ini adalah Canon distribusi. Kemudian nomor PO-nya sudah sama. Ini nomor tanggalnya kita sesuaikan. Expected date-nya itu kita isi. Kemudian kalau sudah, kita isikan barangnya. Canon A580. Canon A580. Oke. 10 unit. Harganya adalah 1450. Nah, diskonnya ini kita isi yang di atas. Nah, kalau saudara perhatikan, diskon ini ada dua, saudara, yaitu adalah diskon yang di bagian atas dan juga diskon di bagian bawah. Nah, bedanya apa? Ya, kalau yang diskon di bagian atas, ya, ini di bagian detail barang, ini adalah diskon yang ditujukan untuk barang. Jadi per item barang itu akan kena diskon. Tetapi kalau untuk yang di bagian bawah, itu adalah diskon yang untuk faktur. Ya, jadi untuk keseluruhan. Ya, namanya diskon faktur. Ya. Nah, perbedaannya nanti di mana? Nah, perbedaannya itu nanti di harga pokok per unit. Kalau misalnya diskon ini adalah diskon barang, ya, maka nanti biasanya ada bedanya nih, diskon barang atau diskon faktur. Kalau diskon barang itu akan mempengaruhi HPP, akan mempengaruhi harga pokok per unitnya, ya, karena bisa jadi diskon ini diberikan hanya untuk per item saja. Ini kebetulan di dalam contoh item yang dibeli itu hanya satu. Tapi kalau misalnya dibeli itu ada 5, misalnya yang dapat diskon itu hanya 1, maka yang berpengaruh ke HPP-nya itu adalah nanti si satu item tersebut. Tetapi kalau itu adalah harga diskon faktur, itu tidak akan mempengaruhi harga pokoknya. Jadi tidak akan mempengaruhi harga pokok per unitnya. Ya. Oke, maka ini kita isi karena ini ada diskon barang 2%. Ya, walaupun nanti kalau saudara isi di sini 2% sama-sama nilainya, tapi kalau kita isi di bagian detail itu nanti akan mempengaruhi harga pokok dari si Canon ini. Ya. Oke, kalau sudah, ya, tinggal kita simpan dan tutup. Oke, untuk purchase order ini sudah selesai, ya, sudah kita selesaikan. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.